Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Aku sekalian, semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala serta segala hal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai dengan hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita masuk ke bab atau pelajaran yang ke-10, pendidikan agama Islam. Silakan buka pada bukunya halaman 127. Ya, silakan dibuka halaman 127 di buku pendidikan agama Islam kelas 4 tentunya di semester 2. Oke, jika sudah buka, perhatikan semua. Pengertian dari amanah adalah merupakan sifat terpuji, ya, sifat yang baik, ya, sifat yang agung. Amanah artinya dapat dipercaya, baik pada perkataan maupun dalam hal perbuatan. Sekali lagi, amanah ini artinya sesuatu yang dapat dipercaya baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Ya. Seseorang dapat dianggap atau dikatakan amanah apabila segala hal yang dipercayakan kepadanya, baik itu berupa hak Allah atau hak sesama manusia, itu dapat dijaga dan dipertanggungjawabkannya dengan baik, ya. Jadi dikatakan sebagai orang itu adalah seorang yang amanah, artinya ia harus segala hal yang dipercayakan kepadanya, baik itu berupa hak Allah, ya, hak Allah itu banyak, ya. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Untuk beribadah kepadanya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh hambanya. Kemudian hak sesama manusia, ya. Hak sesama manusia ini juga sama, harus dipenuhi, harus dijaga, dan dia dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini artinya dari sifat-sifat amanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Yang artinya tidak sempurna iman orang yang tidak menunaikan amanah, ya. Tidak sempurna iman orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menepati janji. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, kemudian Al-Bazzar, Tabrani dan Ibnu Hibban. Ya, sekali lagi tentang amanah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah.
ya, tidak sempurna imannya seseorang itu yang tidak menunaikan amanah. Jadi orang yang tidak menunaikan amanah, baik itu amanah hak-hak Allah maupun hak-hak sesama muslim atau sesama manusia, maka imannya tidak sempurna, ya, imannya tidak sempurna. Dan tidak juga sempurna agamanya orang yang tidak menepati janji, ya, tidak menepati janji. Berarti orang yang tidak menepati janji-janjinya, maka dari segi agama, ya, agamanya tidak sempurna, ya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani, kemudian juga Ibnu Hibban, ya. Sekarang, jadi semua manusia di dunia ini mendapatkan amanah, ya. Tentunya kita tahu bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini tentunya mendapatkan amanah. Baik itu amanah dari Allah atau amanah dari sesama manusia. Tadi sudah disebutkan tadi bahwasanya amanah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau amanah yang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan ia itu beribadah kepadaku, ya, tidak selainnya, tidak menduakannya, ya, beribadah satu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak sesama manusia, ya, menunaikan hak sesama manusia. Ya, di sini contoh misalkan dalam keluarga kecil, yaitu antara ayah, ibu, dan anak-anak. Tentunya seorang ayah di rumah adalah sebagai pemimpin dan dia diembankan sebagai menjadikan pemimpin dan menjadi amanah untuk keluarga-keluarganya. Ya, dia harus menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai amanah itu diabaikan. Karena kita tahu bahwasanya yang tadi disabdakan oleh Rasulullah SAW tidak sempurna imannya atau agamanya orang yang tidak menunaikan amanah atau janjinya. Oke. Amanah dapat berupa benda seperti harta, mobil, emas dan lain sebagainya. Ini amanah. Jika dititipkan, ya, maka tolong dijaga dengan baik. Kalau misalkan di dalam kelas, jika ada seorang guru menitipkan sesuatu pada ketua kelas misalkan, ya, ketua kelas diamanahi oleh gurunya untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-temannya. Misal dari bapak menyampaikan kepada ketua kelasnya, tolong sampaikan kepada teman-temannya, kerjakan latihan halaman sekian dan sekian. Ya, kemudian ketua kelasnya menyampaikan dengan hal tersebut dan sama, tidak boleh merubah. Ya, jangan sampai ketua kelas ketika mendapatkan amanah tersebut, ketua kelasnya tidak menyampaikan kepada teman-temannya tadi, maka ini tidak amanah. Kemudian kita wajib menjaga dan memeliharanya, ya, tentunya, ya, atau berupa pinjaman seperti uang yang dipinjam dari orang lain. Nah, ini juga sama. Jika kita meminjam sesuatu pada orang lain, tentunya misalkan di sini adalah uang, maka kembalikanlah uang itu sesuai dengan nominal yang dipinjamkan tadi, ya, sesuai dengan nominal yang dipinjamkan tadi, ya. Jangan sampai kita mengkhianati atau jangan sampai kita tidak menjaga amanah tersebut, ya. Kemudian pinjaman harus dikembalikan
kebalikan, terlebih lagi ketika diminta, atau berupa perkataan misalnya rahasia atau pesan juga sama ya. Tadi berupa harta benda, kemudian di sini juga ada namanya amanah rahasia atau pesanan. Tadi pesanan sudah disampaikan, atau misalkan rahasia ya. Ada seorang teman menceritakan kepada kita, tolong jangan sebarkan kepada teman-teman yang lain, cukup kita tahu, kita yang tahu saja bahwasanya ini adalah ini, kemudian si fulan menjaganya dan tidak boleh menyebarkan rahasia tersebut kepada teman-temannya atau orang lain. Oke? Kemudian apabila suatu saat ada orang memberi kepercayaan kepadamu, maka kamu harus menjaganya dengan bersikap jujur. Janganlah kamu merusak dan mengkhianati kepercayaannya itu. Ya, agar kita disebut sebagai orang yang amanah, maka jagalah amanah, tanggung jawab atas hal-hal tersebut. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu khianat. Khianat artinya adalah kebalikan dari hal yang tadi, yaitu menyalahgunakan amanah dan kepercayaan. Khianat ini merupakan salah satu tanda-tanda orang munafik. Ya, sekali lagi, khianat ini menyalahgunakan amanah dan kepercayaan. Dan khianat ini adalah merupakan tanda orang munafik. Ya, jika kita ada di dalam hati kita sifat khianat, hati-hati. Ya, ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda orang munafik. Khianat juga merupakan perbuatan yang menunjukkan ketidaksetiaan karena ia bertentangan dengan sesuatu yang telah dijanjikan. Orang yang berkhianat disebut sebagai pengkhianat. Nah, orang yang berkhianat disebut sebagai pengkhianat. Ya, jadi sekali lagi hati-hati dengan khianat ini. Ya, khianat salah satu dari tanda munafik. Kemudian dia dijuluki sebagai pengkhianat. Karena apa? Ia menyalahgunakan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Nah, umum ya. Hai orang-orang yang beriman, umum siapa saja yang penting dia itu beriman, maka kena ayat ini. Janganlah kalian mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu dan kalian mengetahui hal itu. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Oke, coba kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oke, itu firman Allah Subhanahu wa taala atas larangan kita berbuat
berbuat khianat. Seorang pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Nih, saking bahayanya khianat ini. Seorang pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Kemudian pengkhianat ini juga disebut dengan musuh dalam selimut. Nah, siapa mau disebut seperti itu? Tidak boleh ya. Ya, hindari dari yang namanya khianat. Maka jangan salah, kalau orang yang khianat dia dicap dengan sebagai pengkhianat dan juga dia dicap sebagai musuh dalam selimut yang tidak diketahui. Ya, musuh dalam selimut, tentunya di dalam selimut kita tidak mengetahuinya. Makanya disebut dengan musuh dalam selimut. Apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan kita tidak ketahui. Oke. Seorang pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Ya, syukran. Sekali lagi, seorang pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan seperti yang disampaikan tadi. Ya, begitulah kejahatan yang dilakukan oleh seorang pengkhianat. Maka pantaslah pengkhianat itu mendapatkan hukuman yang berat, baik hukuman manusia di dunia maupun hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia dia akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan teman-temannya, ya. Kalau seorang pengkhianat itu orang yang suka berkhianat, maka di dunianya ketika diketahui kelakuannya, sifatnya seperti itu, maka ia akan dijauhi oleh orang-orang, akan dijauhi oleh karib kerabatnya. Karena apa? Karena ia adalah orang yang khianat, orang yang tidak dapat dipercaya, orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hal-hal yang ada padanya. Kemudian ada pula yang dipenjara bahkan dihukum mati. Ini yang sedangkan di akhirat ia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal sifat atau khianat tersebut, ya. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya sifat khianat. Oke. Kemudian ada sebuah kisah, ya, dari Abdullah bin Dinar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya ia mengisahkan suatu hari Abdullah bin Dinar ini berjalan bersama Khalifah Umar bin Al-Khattab, ya, radhiyallahu anhu, di sekitar kota Mekkah. Ya, Abdullah bin Dinar ini berjalan di malam hari di di sekitar kota Makkah. Di siang hari kami bertemu seorang budak, ya, seorang budak pengembala artinya pengembala domba atau kambing, ya. Seorang budak. Nah, berarti di sini budak berarti orang yang bekerja di suatu tempat atau di suatu, ya, rumah, ya, lebih khususnya di rumah, yang apa yang ia dapatkan, apa yang ia usahakan itulah adalah bukan miliknya tapi milik si majikan tersebut, ya. Berbeda, ya, antara budak dengan pembantu berbeda. Pembantu ia mendapatkan hasil usahanya, misal ia dapat upah bulanan, ya, misalkan gajian, mendapatkan uang. Sedangkan si pengembala ini, ya, ia adalah seorang budak,
Apa yang ia gembalakan, apa yang ia kerjakan, semua itu adalah miliknya si majikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini namanya budak ya, beda ya antara budak sama pembantu. Si pengembala tadi yang sedang menggiring kambing milik majikannya. Lalu Umar bin Khattab menyamparinya, kemudian sembari berkata, wahai seorang pengembala, jual saja kambing itu padaku. Ya, si pengembala tadi tidak mengetahui siapa sih yang datang itu. Ya, ia tidak mengetahuinya. Tadi Umar bin Khattab tadi mengatakan kepada pengembala, jual saja kambing itu padaku. Lalu si pengembala tadi menjawab, tidak, kambing-kambing ini bukan milikku, tetapi milik majikanku. Ini jawaban siapa? Pengembala tadi. Kemudian Umar bin Khattab mengujinya kembali. Katakan saja kepada majikanmu bahwa seekor kambingnya dimangsa serigala. Ya, pasti dia tidak mengetahuinya. Nah, Umar mengujinya lagi. Pengembala, bilang saja kambingmu itu seekornya tadi diserang, dimakan oleh serigala. Ya. Ini bujuk siapa? Umar bin Khattab kepada pengembala. Lalu pengembala tadi menjawab kembali, aku tidak mau. Majikanku mungkin tidak mengetahui hal itu, tetapi Allah yang di atas sana maha mengetahui. Subhanallah. Seorang budak benar-benar ia menjaga amanah yang diberikan kepadanya dari majikannya tersebut. Ya. Mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab langsung menangis. Ya. Umar bin Khattab langsung menangis. Ia pun membeli budak itu lalu membebaskannya atau memerdekakannya. Ya. Ini salah satu kisah yang patut kita renungi, patut kita tiru. Ya, karena apa? Karena seorang budak tadi ia benar-benar menjaga apa-apa yang diberikan majikannya itu kepadanya, dan ia benar-benar menjaga dan benar-benar bertanggung jawab atas hal itu. Ya, tentu ya, kalau misalkan dulu namanya pengembala, ya kalau di padang pasir di sana biasanya mereka mengembala kambing itu luar biasa, sangat banyak. Ya, kalau satu yang hilang, ya kemungkinan besar majikannya itu tidak mengetahuinya, apalagi dengan alasan tadi yang disebutkan dimakan serigala. Karena di tempat itu tempat yang umum, tempat yang luas, yang kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, tapi seorang budak ini ia tegak teguh bahwasanya perbuatan ini tidak baik, maka ia mengatakan boleh saja si majikan itu tidak melihat, tapi siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Bapak himbau kepada kita semua, baik diri Bapak maupun antum semua anak-anakku, agar selalu menjaga, agar selalu memegang amanah-amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita mengkhianati apa yang telah dipercayakan kepada kita atau apa yang telah diamanahkan kepada kita. Ya, baik, dari pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, dan untuk evaluasinya ya tidak perlu dikerjakan, ya silakan dipahami saja, dipelajari saja, dan tidak perlu ya dikerjakan.
Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.